Oke, terima kasih. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengolahan. Sebelumnya kita akan melakukan pengambilan data gravitasi dan topografi dari data TOPEX. Oke, mungkin langsung saja ya. Kita buka filenya di sini. Extract XYZ grid from topography or gravity. Kita klik. Oke, nah jadi di sini kita dibawa ke tampilan menu di mana kita harus memberi batasan luas daerah yang ingin kita input, dan ini dalam satuan desimal ya, bukan UTM atau juga derajat menit detik. Jadi kita harus konfigurasikan dulu dan kita ubah menjadi desimal kalau kita udah punya datanya. Nah, oke, misal kalau kita memang belum punya target dan mau kasarnya saja lah gitu, ini kita bisa lihat di Topex Interactive Web App, bisa lihat ya di sini alamat webnya. Nah, ini udah dengan mudah ya, kita tinggal menentukan di mana aja sih yang ingin kita cover gitu. Oke, nah pada kondisi ini kita akan memilih di daerah ini, daerah Jakarta ya. Kita akan coba mengambil data gravity dan topografi pada daerah ini sebagai contoh saja. Nah, ini kita tinggal memberi tanda, memberi batasan seperti ini. Lalu kita bisa melihat bagaimana seberapa mana saja batas-batas di antara kafling yang ingin kita cover gitu. Oke, ini misalnya ini cukup banyak ya. Oke, sini saja. Nah, jadi data ini kita akan input ke XYZ. Dan ini dalam satuan titik ya. Kita ganti jadi titik. Dia koma di situ kita posisikan sebagai titik di penginputan batas-batas untuk mengekstrak data topik ini. Nah, oke, kita tinggal copy paste semua batas-batasnya. Oke, ini sudah semua ya. Udah titik juga. Kita cek lagi, udah minus. Oke, sekarang kita tinggal pilih kita mau ambil data topografi dan atau gravity dulu gitu. Nah, nanti ini kita ambil duanya, tapi kita coba dulu topografi. Nah, ini adalah data topografinya. Data topografi cukup bisa menjadi cek kita apakah data kita itu udah benar di posisi ini atau enggak. Nah, caranya kita buktikan aja, kita buat petanya gitu, apakah nanti mungkin atau masuk akal atau enggak gitu. Karena beberapa kasus kalau kita input manual, mungkin kalau enggak ada bantuan web ini sering terjadi kesalahan gitu. Nah, ini sudah kita copy, kita masuk ke Notepad, kita paste di Notepad, lalu kita simpan. Oke, ini aku simpan ya di Gravity, di data Topex Jawa Tengah. Oke,
Ini aku input di sini. Aku beri nama topografi. Oke, setelah di save, kita open dari sini, dari Excel. Kita open file, kita browse. Tadi kita simpan di Topex. Nah, kita lihat di sini di praktikum gravitasi di Topex Jawa Tengah. Nah, ini kita ganti jadi alt file. Topografi open. Oke, ini udah kita tinggal insert, kita kasih delimited. Terus kita kasih space biar dia terpisah ya. Next. Oke, ini udah general. Langsung finish saja. Oke, ini merupakan data X, ini Y, dan ini merupakan Z kita, elevasi. Nah, untuk membuktikannya gimana? Apakah ini udah benar atau bagaimana gitu? Nah, ini mungkin kita bisa save ya. Kita save as. Kita browse juga. Kita beri nama aja olahan data. Oke, ini jangan lupa kita kasih Excel 97 2003 karena ini mau aku interpolasi datanya menjadi sebuah peta di Geosoft Oasis Montage. Kalau mau di server juga bisa sebenarnya langsung copy paste. Tapi kali ini kita coba di Oasis. Oke, nah tersave. Langsung aja kita buka Geosoft Oasis Montage. Kalau memang untuk pakai server juga sama aja, teman-teman bisa lihat di video lainnya, banyak video yang memaparkan tentang pembuatan peta melalui server. Oke, ini aku udah ada ya beberapa olahan kemarin dan kita buat create new project. Lalu kita buat folder baru aja biar gampang. Oke, kita save. Nah, lalu setelah ini kita database, new database, lalu peta, ya bebas sih ya namanya dari teman-teman. Ini kita buat database-nya, lalu kita import data tadi. Ini kita pilih Excel spreadsheet dan single sheet. Yes. Nah, kita pilih file tadi untuk diimport. Oke. Jawa Tengah. Ini ya. Oke, seleksinya kita seleksiin kolom aja biar bisa ditentukan yang mana yang mau kita input. Nah, ini kita input semua aja ya. Oke. Nah, ini udah kita input. Lalu langsung aja kita grading pakai minimum curvature boleh. Yang kita grid apa yang mau kita tampilkan? Z ya, peta elevasi. Kita kasih nama peta elevasi atau topografi. Oke. Nah, ini dia teman-teman peta yang kita peroleh. Kalau kita lihat ya, dari ini, kalau kita bandingkan dengan survei kita yang tadi, nah ini sudah masuk akal kan? Ini di utara ada laut, ketinggiannya rendah nih, dan elevasinya rendah. Ini ada pegunungan Dieng. Di sini juga terlihat nilai elevasi yang tinggi. Oke, mungkin selanjutnya ya kita masuk ke oke, berarti ini datanya udah benar teman-teman, sesuai dengan rencana kita tadi. Jadi sekarang kita udah bisa ekstrak gravitinya. Nanti nggak perlu input lagi, cukup kembali lalu
pilih gravity, dan get data. Nah, ini data gravity-nya. Kita lakukan hal yang sama, ya. Kita copy, kita buka Notepad, lalu kita save. Lalu kita save dengan nama FAA. Nah, ini ya teman-teman. Jadi nilai gravitasi, perkembangan gravitasi yang kita peroleh di data topik ini bukan anomali Boger lengkap, bukan juga gravitasi observasi. Nah, jadi yang kita peroleh itu adalah free air anomali. Jadi perlu dilakukan pengolahan lagi nantinya. Oke, ini dah kita save. Lalu kita kembali ke Excel. Kita bisa open file. Kita bisa browse dan pilih nih FAA tadi. Open. Nah, ini sama delimited. Lalu kita kasih space. Next. Ini udah general. Finish. Oke. Ini koordinat X-nya sama ya. Lalu jadi kita input data FAA-nya aja. Ini X-nya. Ini Y, ini FAA, VL anomali. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman, jumlah datanya pasti sama dengan topografi. Tidak mungkin beda karena gridnya sama saja. Jarak pengambilan per titiknya. Ini kita bisa lihat ada 2107 titik ya. Karena nomor 1 tadi kosong. Ini kita copy. Lalu kita paste ke ini. Kita kasih nama FAA. Lalu kita paste. Oke. Copy ulang ya. Oke, kita paste di sini. Nah, ini kita udah memperoleh nilai X, Y, Z, dan FAA. Oke, dan nilainya apa? Jumlah datanya sama. Oke, mungkin sampai di sini aja ya teman-teman ya. Untuk video terkait pengambilan data topik sini. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pengolahan di video berikutnya untuk mendapatkan berapa sih nanti nilai ABS dan ABL-nya untuk kita lakukan interpretasi setelah melalui perhitungan lainnya. Oke, mungkin ini saja. Mungkin kita bisa coba-coba ya terkait bagaimana respon FAA-nya di Oasis. Ini tadi udah kita save ya, kita save aja. Kita save ulang. Oke, lalu kita bisa lakukan hal yang sama. Kita import Excel spreadsheet, single sheet. Yes. Ini olahan data. Udah ya, sudah sesuai. Dan oke. Nah, ini ada FAA nih. Oke, kita import. Dan akan keluar nilai FAA di sini. Kita tinggal grid and image, minimum kurvatur, yang kita mau FAA. Lalu kita beri nama peta FAA. Oke. Nah, ini peta free air anomalinya. Kita bisa lihat. Mungkin teman-teman bisa mempelajari teorinya juga ya. Kenapa responnya seperti ini. Apa hubungannya dengan topografi gitu ya. Oke, mungkin ini saja. Mungkin untuk memastikan ini tadi ya. Untuk memastikan biru itu rendah gitu. Kita bisa map tools. Kita bisa base map. Dan draw base map sebenarnya. Untuk membuat petanya, kita bisa kasih skala. Langsung saja. Nah, dari sini kita nanti bisa tahu berapa sih sini ketinggiannya gitu. Dengan cara kita beri kontur.
tambahkan simbol color legend bar dan bebas kita pilih. Nah, di sini ada nilainya, teman-teman. Jadi yang tinggi itu memang 1700-an meter dan yang rendah itu sampai kedalaman 32 meter. Nah, ini mungkin udah relate ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kedalaman laut dangkal ya di utara Jawa. Oke, mungkin sampai di sini aja. Untuk pengolahan lebih lanjutnya dari data Topex ada di video berikutnya. Nanti aku lampirkan ya linknya di bawah, di link di apa, di kolom deskripsi, karena harus putus-putus juga ini karena memang lama nguploadnya kalau sekali semua. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih. Maaf ini bukan untuk keperluan lainnya, tapi untuk keperluan belajar aja. Jadi nggak perlu aku edit juga dikasih hiasan atau apa gitu. Yang penting suaranya jelas ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Tetap semangat.